Mas Bomi siap-siap ya Mas, tinggal beberapa detik lagi. Siap Mas Ibnu. Langsung aja ya berarti ya, bentar gue. Landing page dulu, nanti kalau sudah baru nanti aku kasih aba-aba ke Mas Bomi ya. Thank you. Bisa pantau di Mas Bomi udah bisa live, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara serial Initial Public Offering 101 pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020. Acara ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Pusdadan Sentral Efek Indonesia. Perkenalkan, saya Bomi yang akan memandu webinar IPO 101 hari ini. Tujuan serial IPO 101 ini adalah memberi edukasi mengenai go public di pasar modal Indonesia, khususnya untuk para pemilik perusahaan dan level manajemen perusahaan. IPO 101 ini merupakan acara baru dari IDX yang dikemas secara serial dan akan hadir setiap Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan topik yang beragam. Hari ini merupakan seri ke-6 dengan topik IPO di era pandemi yang akan disampaikan oleh Bapak Zaki Maulani selaku Associate Director PT Indo Premier Sekuritas Indonesia. Sebelum memasuki acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta. Terkait tata cara mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat mengakses chat box Q&A pada kanan atas layar Anda. Silakan klik show a Q&A dan klik my question pada layar kanan. Mohon dapat menyampaikan nama dan nama perusahaannya. Pertanyaan diharap singkat, padat, dan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Peserta lain dapat mendukung pertanyaan yang telah dipublikasi dengan klik icon jempol atau like, dan moderator akan memilih pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber secara live. Selanjutnya, feedback form akan kami informasikan di akhir acara dan materi hari ini akan kami sampaikan melalui email yang telah diregistrasikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dengan topik IPO di era pandemi, mari kita sambut narasumber hari ini, Bapak Zaki Maulani. Kami persilakan. Assalamualaikum. Pertama-tama kasih kepada IDX kesempatan di Indo Premier Sekuritas untuk acara IPO on ini khususnya dengan topik IPO di masa sebentar. Sepertinya saya ada yang harus di Halo, sorry. Kemudian sebelum ini mungkin pertama kali perkenalkan, saya Zaki yang bekerja di Indo Premier Sekuritas di bagian divisi investment banking, dan kebetulan saya yang didelegasikan untuk mengisi acara ini. Dan seperti yang kita ketahui, sesuai topik ini mengenai pandemik, mengenai COVID-19 yang telah menjadi pandemik di seluruh dunia dan membawa efek negatif secara sangat signifikan terhadap ekonomi, dunia usaha, dan juga khususnya tempat kita beraktivitas, yaitu pasar modal. Akibat dari lockdown, pembatasan sosial, dan mobilitas di seluruh negara mengakibatkan penurunan ekonomi yang tajam, sehingga mengakibatkan fluktuasi pasar saham di seluruh dunia. Investor sudah sewajarnya bereaksi terhadap situasi yang unprecedented atau yang belum pernah terjadi setidaknya untuk generasi kita saat ini, sehingga khususnya untuk perusahaan yang sudah
punya rencana dan mungkin juga sudah menjalankan persiapan untuk melakukan IPO. Hal ini menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi dengan bijak dan hati-hati. Oke, secara singkat presentasi saya akan bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah mengenai pengenalan terhadap Indo Premier Sekuritas, khususnya tentang aktivitas kami tentang yang relevan terhadap IPO. Kemudian kami juga selanjutnya akan sharing tentang overview tentang persiapan IPO yang biasanya kami sarankan kepada para calon emiten. Dan pada bagian terakhir, kami ingin sedikit memberikan gambaran yang terjadi di pasar modal yang harus menjadi pertimbangan dari calon perusahaan yang akan melakukan IPO. Dan selanjutnya nanti ada sesi Q&A, tanya jawab di bagian akhir. Untuk perkenalan sekilas mengenai Indo Premier, sebagai gambaran umum, Indo Premier adalah sekuritas lokal independen yang menyediakan full range of investment services, baik untuk brokerage ataupun perdagangan ataupun perdagangan efek ataupun investment banking. Mungkin kami lebih dikenal oleh kalangan perdagangan saham. Namun kami juga kan Halo, sorry, tadi seperti ada kembali atas ininya gangguannya. Oke, kembali ke slide pengenalan terhadap Indo Premier. Jadi basically kita mempunyai beberapa platform untuk distribusi yang mendukung transaksi ke kami di capital market. Kami menyediakan jasa trading saham secara online dan juga secara konvensional untuk institusi, baik itu untuk efek ekuitas ataupun efek utang. Selain itu, khususnya kami di divisi investment banking, sorry Pak Bomi, boleh saya cek apakah screen-nya sudah kelihatan atau seperti saya kembali ke sini? Sudah. Maaf. Sudah kelihatan Pak? Kelihatan ya, sorry, saya kayak screen saya agak ada kendala. Kemudian saya teruskan, jadi di sini gambaran tentang Indo Premier, platform kami untuk kegiatan-kegiatan kami. Terus kemudian kami juga ingin sedikit meng-highlight pengakuan atau penghargaan yang diberikan yang kami peroleh atas achievement kami dari berbagai majalah atau publikasi internasional. Yang ingin kami highlight secara konsisten, kami memperoleh penghargaan sebagai Best Bond House atau DCM, dan juga beberapa kali kami memperoleh penghargaan untuk transaksi equity atau ECM, dan juga khususnya di tahun lalu kami memperoleh pengakuan sebagai Best Indonesia Security House itu dari majalah Asia Money. Di slide berikutnya, kami cuma ingin meng-highlight sekilas tentang transaksi ekuitas atau ECM yang pernah kami lakukan. Oke, jadi kami menunjukkan aktivitas kami di transaksi penawaran saham, baik itu melalui IPO ataupun secondary offering atau sekunder ataupun right issue. Pernah kami lakukan baik dalam format domestik ataupun internasional. Di slide berikutnya, ini adalah tentang aktivitas kami sebagai gambaran sejak tahun 2019 kami telah melakukan transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 107 triliun, di mana posisi underwriting kami itu sekitar 25 triliun. Dan yang ingin kita highlight di sini
sekilas mengenai IPOT yang tadi telah disampaikan bahwa kita lebih terkenal di sisi IPOT stock. Jadi IPOT telah berkembang menjadi integrated digital platform untuk mendukung aktivitas investasi investor. Kami boleh klaim bahwa kami yang pertama melakukan telah mempermudah proses akuisisi nasabah atau onboarding dari nasabah, dan di tahun lalu dalam 1 tahun sendiri kita menambah nasabah lebih dari 97.000, sehingga total nasabah kami di akhir tahun 2019 itu telah hampir mencapai 240.000, dan jaringan kami mencakup seluruh wilayah di Indonesia karena semua dilakukan secara online, dan juga kami boleh Indo Premier atau IPOT juga yang pertama kali memperkenalkan Syariah Online Trading System. Kemudian ini sekedar highlight juga mengenai IPOT. Jadi IPOT telah berkembang luas menyediakan beberapa service untuk investasi, dan kami juga aktif kerjasama misalnya dalam forum ini dengan Bursa Efek untuk mengembangkan pasar modal Indonesia dengan melakukan edukasi. Selain itu juga kami juga aktif untuk melakukan edukasi melalui berbagai channel di sosial media. Oke. Nah, kemudian sesuai dengan topik hari ini, di bagian ini kami ingin sedikit sharing berdasarkan pengalaman kami yang proses IPO yang kami sarankan untuk dilaksanakan bagi calon emiten. Mungkin sekedar highlight atau di high level, berdasarkan pengalaman kami ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan IPO. Mungkin faktor-faktor tersebut bisa kami summarize menjadi 3 faktor penting, yang mana ini krusial untuk diperhatikan dalam proses persiapan ataupun juga dalam nanti mendekati proses eksekusi dari IPO. 3 hal ini boleh secara garis besar terbagi menjadi marketing aspek, kemudian ada slide berikutnya akan jabarkan lebih lanjut. Jadi pada ini yang mungkin dari sisi underwriter yang biasa kami sarankan kepada investor bahwa secara marketing, yang poin pertama adalah kita harus selalu memperhatikan yang paling relevan dalam kondisi sekarang adalah market timing, kemudian juga dari size yang akan kita coba tawarkan kepada calon investor. Kita perlu mendefinisikan atau mentargetkan market, apakah kita mencakup pasar domestik ataupun juga kita perlu untuk melakukan penawaran secara internasional. Kemudian juga target-target investor untuk book building, apakah kita mau alokasi lebih kepada suatu tipe investor tertentu, khususnya misalnya investor long end yang jangka panjang, ataupun juga kita perlu mengalokasikan juga porsi yang memadai untuk investor jangka pendek atau seperti hedge fund, supaya ada tersedia likuiditas memadai di pasar sekunder. Kemudian juga dari sisi marketing, itu yang terkait erat adalah mengenai kegiatan untuk memformulasikan tesis investasi dan juga penentuan valuasi perusahaan. Di sini kita harus mengidentifikasi dan menjelaskan competitive strength dan juga kelemahan dari perusahaan. Halo, boleh saya cek? Sudah kembali lagi? Sudah masuk, Pak. Oke, sempat terputus tadi ya. Sorry, saya share lagi. Oke, kembali ke sini. Tadi ada di investment thesis and valuation. Jadi yang harus menjadi perhatian juga calon emiten
melihatkan kepada calon emiten opportunities atau peluang-peluang yang ada. Dan nanti ada harga Mohon maaf, sepertinya ada sedikit masalah koneksi dengan Bapak Zaki. Kami coba sebentar. Maaf, sebenarnya tadi saya terputus kembali ya, Pak Bomi. Ya, Pak. Betul, Pak. Sudah kembali lagi, Pak, sekarang. Oke, sorry. Kayaknya nggak stabil koneksi ini. Oke, sebentar saya coba share. Oke, kembali ke sini. Satu faktor yang juga faktor ketiga yang menjadi penting diperhatikan dalam IPO structure nantinya adalah tentang target kapitalisasi pasar, terus kemudian berapa besar atau berapa persen saham yang akan dilepas kepada investor di pasar modal, yaitu atau dilution factor, itu akan menjadi total issuance size, kemudian diperlukan biasanya kita akan advise untuk menambah likuiditas di pasar. Kemudian juga dari perusahaan juga harus bisa menjelaskan tentang penggunaan dana dari IPO atau use of proceed. Kemudian dalam saat masa-masa yang mungkin challenging untuk melakukan IPO, biasanya kita juga sarankan ada mekanisme stabilisasi post IPO itu melalui greenshoe option atau overallotment. Oke. Nah, beberapa aktivitas persiapan pre-IPO yang selalu kita sarankan kepada perusahaan untuk bisa dilaksanakan secara awal, umumnya normally mungkin 12 bulan atau paling tidak selama 6 bulan sebelum kita melakukan pernyataan pendaftaran untuk IPO kepada regulator, itu sudah ada beberapa hal yang menjadi itu adalah untuk belikan saham dari emiten. Biasanya ini menjadi pertimbangan, harus dipertimbangkan apakah dari pemegang saham akan secara langsung secara individu memegang saham di perusahaan atau nantinya melalui satu holding company, melalui suatu PT. Kemudian ada restrukturisasi dari corporate structure, misalnya ada unit bisnis yang emang harus menjadi satu subsidiary, ataupun ada bisnis-bisnis yang memang tidak secara langsung secara investment story itu mendukung sehingga harus dikeluarkan, itu bisa dilakukan restrukturisasi. Kemudian juga nomor 3 adalah rekapitalisasi, biasanya perusahaan yang telah beroperasi sekian lama itu memiliki laba ditahan yang biasanya sebagian dinaikkan menjadi modal saham untuk meningkatkan saldo ekuitas. Kemudian nomor 5 adalah tentunya juga persiapan dari sisi accounting dan financial reporting, karena seperti kita tahu setelah menjadi perusahaan publik, dari perusahaan harus comply terhadap kepatuhan terhadap pelaporan, di mana untuk pelaporan secara reguler, secara periodik, kuartalan, tengah tahunan itu diberikan waktu tertentu, dan juga untuk laporan audit dan laporan ini harus
dari sisi internal harus siap untuk melakukan pelaporan ini. Kemudian nomor 6 adalah persiapan pemenuhan aspek legal dan juga good corporate governance, di mana mungkin ada komite yang harus dibentuk dan unit internal audit ataupun komite audit atau komite lainnya atau komite yang diperlukan sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan bursa. Dan pada tahap akhir mendekati masa IPO yang seperti tadi di slide sebelumnya kita bahas bahwa pemegang saham dan manajemen dari perusahaan juga harus menetapkan key decision untuk IPO, yaitu mengenai offering structure yang terkait dengan jumlah saham yang akan ditawarkan, nilai penawarannya, kemudian apakah nantinya akan ada selain saham baru juga ada saham lama, dan yang penting juga diperhatikan adalah penggunaan dana IPO. Dan selanjutnya, selain dari persiapan intensif dari sisi internal perusahaan, juga untuk marketing diperlukan adanya formulasi investment story atau equity story yang menarik dan kuat. Dan secara umum penting diperhatikan bahwa investor saham secara natural akan mencari emiten yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, dan ini harus memperlihatkan kemampuan cash generation yang kuat, terus atau perolehan laba yang sustainable di kemudian hari. Umumnya investor tidak terlalu tertarik atau keen terhadap IPO yang mungkin hanya penggunaan dananya untuk perbaikan balance sheet atau misalnya untuk pembayaran utang atau mengurangi leverage. Jadi perlu adanya story yang kuat yang harus diartikulasikan. Dalam hal ini kita summarize menjadi 3 poin. Poin pertama tentang dari kita, underwriter dan juga dari manajemen selama roadshow itu harus bisa mengartikulasikan atau menyampaikan prospek dan posisi perusahaan dalam industri. Investor institusi umumnya pasti akan melihat terlebih dahulu di dalam industri mana perusahaan ini berada, terus kemudian posisinya, market share-nya, kemudian secara umum growth potential atau size dari industri, terus kemudian apakah company itu memiliki competitive strength atau produk yang khusus. Terus kemudian juga perlu diperhatikan bahwa investor juga akan concern terhadap apakah kemudahan atau barrier to entry atau hambatan untuk masuk ke industri ini untuk melihat potensi kenaikan persaingan di masa depan. Dan kemudian poin kedua dari investment story yang kuat itu juga harus biasanya investor ingin melihat track record dari bisnis yang ada di emiten. Biasanya dari mereka akan ingin melihat adanya pertumbuhan secara historis, kemudian dari sisi revenue, terus kemudian dari profitability, ataupun dari peningkatan market share dari produk atau jasa yang ditawarkan emiten di dalam industri. Kemudian apalagi misalkan saat ini kita sedang ada dalam downturn dari ekonomi, mungkin mereka juga akan melihat bagaimana emiten dan apakah memiliki kekuatan untuk melalui krisis ini. Mohon maaf, sepertinya masih ada gangguan lagi dengan koneksi Bapak Zaki. Oke, sudah masuk lagi, Pak Bomi? Sudah, Pak Zaki. Sorry, oke. Jadi tadi saya teruskan sampai poin 2. Terus di poin ini juga kadang-kadang investor juga mengenai track record juga ingin melihat selain pertumbuhan organik, bisa juga pertumbuhan inorganik melalui akuisisi atau M&A ataupun pembentukan joint venture dengan partner bisnis, itu juga akan mendukung equity story kepada investor. Dan kembali lagi poin 3, investor juga harus memiliki
kita dapat mengartikulasikan bahwa IPO proceed ini akan mendukung pertumbuhan dan juga baik itu tadi membiayai misalnya capex untuk meningkatkan kapasitas produksi atau penjualan dan ataupun juga bisa juga untuk akuisisi untuk meningkatkan pertumbuhan secara inorganik. Dan ini juga harus didukung bisnis plan yang kuat, ada actionable plan supaya investor yakin akan sustainability atau kelangsungan dari pertumbuhan dari perusahaan. Tiga hal ini nanti apabila kita berhasil mengartikulasikan ini, investor akan memiliki suatu gambaran bahwa akan ada predictable growth trajectory. Jadi mereka akan memiliki keyakinan akan potensi pertumbuhan dari perusahaan. Selanjutnya pada bagian 3, kembali tentang apa yang terjadi di ini perlu menjadi perhatian penting bagi calon emiten. Hal ini karena investor akan selalu mempunyai pilihan untuk investasi kan. Jadi baik investasi kalau ada IPO mereka akan selalu melihat kami juga punya opportunity instead of beli IPO baru. Saya beli perusahaan yang berada di industri sama yang sudah listing, yang sudah diberdakan di pasar di bursa, sehingga ini kondisi market yang terjadi ini harus menjadi perhatian penting bagi calon emiten. Selain itu juga kondisi yang terjadi ini juga akan mempengaruhi valuasi karena ya perusahaan saham-saham yang sudah listing yang ada di industri yang sama akan menjadi benchmark untuk valuasi untuk saham yang IPO. Pada bagian pertama, sekedar memperlihatkan year to date performance dari indeks di IDX. Jadi kita sudah sama-sama paham bahwa dari awal tahun di indeks ada sekitar 6.200-an, sempat turun sampai ke bawah 3.900 dan itu head bottomnya itu di bulan Maret setelah tanggal 24, terus kemudian gradually itu kembali naik. Sekarang kemarin sudah melampaui, sempat break di level 5.000. Ini juga dari sisi volume, kita lihat di bulan Maret volume naik tinggi karena mungkin ada panik juga untuk sehingga mengakibatkan penurunan, terus gradually volume beranjak naik sehingga sekarang volume perdagangan kita perhatikan ada di sekitar 8, 9, atau 10 triliun per hari. Apa yang terjadi di IDX, di GCI itu inline dengan apa yang terjadi di pasar global. Dalam hal ini kalau kita perhatikan dari awal tahun, dari sejak 1 Januari, itu kita perhatikan S&P 500 sebagai proxy dari pasar Amerika. Itu bahkan mereka sudah kalau dari 100 itu mereka sudah kembali ke 97,9, artinya cuma tinggal 2% lagi mereka sudah kembali ke posisi awal tahun. Terus kemudian juga yang naik kencang itu adalah dari pasar Asia, di sini di luar Jepang, khususnya ini didrive oleh pasar modal dari Cina, bursa di Cina, di Hong Kong dan di Cina. Itu mereka juga sudah ada di sekitar 97-an atau hanya 3% di bawah posisi awal tahun. Sementara untuk pasar Eropa yang diwakili oleh FTSE ataupun ini adalah STI untuk di Asia Tenggara, mungkin salah satu yang jadi patokan adalah di Singapura, itu masih ada di sekitar minus 17% dari posisi awal tahun. Saya kira ini juga mungkin kalau kita melihat review dari perdagangan saham, kenaikan ini bukan berarti bahwa kita sudah melalui krisis, karena pertanyaan terbesar di seluruh dunia adalah kapan pandemi ini berakhir. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah seberapa cepat nanti akan recovery itu akan terjadi, dan kemudian upaya-upaya pemerintah, banyak pemerintah memberikan stimulus yang besar ke market, salah satunya dengan
secara fiskal ataupun memberi subsidi kepada rakyatnya ataupun secara moneter menurunkan tingkat suku bunga sehingga lending rate turun, dan pada akhirnya ini juga meningkatkan likuiditas untuk perdagangan di pasar saham, karena biasanya dengan yield yang rendah di pasar obligasi, investor sebagian akan mencari potensi pertumbuhan, yaitu dan kemudian mereka melirik ke pasar saham. Akibatnya sementara terjadi recovery hingga di pertengahan tahun ini. Oke, terus kemudian tadi kita singgung sedikit bahwa valuasi yang terjadi di pasar sekunder itu memengaruhi valuasi untuk nantinya IPO. Jadi kalau kita perhatikan saat ini biasanya salah satu benchmark yang digunakan oleh investor adalah PE atau price to earning ratio. Jadi di awal tahun apabila PE dari seluruh saham di GCI atau di IDX itu kalau kita coba kumpulkan secara agregat itu ada di 19 kali. Nah, dengan penurunan sekarang mungkin posisi kita ada di 16,5 kali. Ini berdasarkan current year ini, kita lihat memang kalau kita bandingkan dengan rata-rata 3 atau 5 tahun ini masih kelihatan rendah. Namun sekali lagi recovery ini juga masih belum tentu sustainable, karena tadi ada concern tentang pandemi, seberapa cepat nanti apabila mungkin pandemik ini berakhir dengan di adanya vaksin yang bisa membasmi COVID-19, ataupun juga misalnya ada pelemahan dari virus ini, yang masih ada pertanyaan adalah apakah ekonomi akan dapat segera pulih. Kemudian ini sebagai gambaran bahwa saham yang ada di bursa ada dari beberapa sektor, dan kemudian mungkin yang kalau dari secara keseluruhan kalau kita lihat ada di sini yang dari biru tua, ini adalah year to date atau dari 1 Januari hingga tanggal 3 Juli kemarin. Kalau GCI secara keseluruhan ini masih turun sekitar 20%. Namun kalau kita lihat kemudian ke bottom-nya waktu itu terjadi di 24 Maret, dari 1 Januari ke 24 Maret itu turun 37%, namun sejak dari 24 Maret sampai 3 Juli ini sudah recover 26%. Jadi secara overall year to date itu turun sekitar 20%. Nah, kalau kita dissect berdasarkan industri, ini kelihatan ada beberapa industri yang mungkin year to date performance-nya tidak separah penurunan GCI. Ini misalkan yang saya ingin highlight adalah Jack Cons, ini dari bagaimanapun dalam kondisi seperti sekarang yang namanya barang consumer good, khususnya FMCG untuk food and beverage, itu pasti akan demand masih akan tetap kuat. Jadi bagaimanapun kondisinya demand akan selalu robust, akan selalu ada, sehingga terrefleksi di di harga saham mereka. Beberapa saham khususnya juga di consumer, termasuk dalam ini adalah dari sektor farmasi atau dari sektor food, itu kelihatan recover lebih cepat dibanding saham-saham lainnya. Mungkin yang dari sisi yang penurunan yang salah satu yang tertinggi adalah dari sisi sektor finansial, di mana perbankan ataupun dari institusi finansial seperti multifinance, itu mereka sementara ada concern bahwa penurunan kegiatan ekonomi mengakibatkan penurunan di NPL, kenaikan di NPL yang akan mengakibatkan penurunan profitabilitas di tahun ini. Nah, ini kemudian mungkin yang juga kita perlu pertanyakan adalah bagaimana efek dari pandemi ini ke ekonomi secara
mungkin saya ingin perlihatkan indikator. Kita semua tahu bahwa GDP kita di kuartal pertama masih turun, namun masih relatif robust, kuat, itu dari 5% menjadi 3%. Dan dari sisi inflasi juga tentunya juga masih rendah, bahkan di kuartal kedua setelah diumumkan itu juga masih di bawah 2%. Ini ada peluang bagi dari sisi kebijakan moneter untuk BI menurunkan benchmark rate atau repo rate. Ini kalau dari sekitar 6% saat ini terus diturunkan untuk 4,25% untuk memicu penurunan lending rate, cost of fund yang diharapkan mampu ya menggerakkan ekonomi. Dan ke depan bagaimana kalau kita lihat ada survei yang dilakukan oleh Bloomberg, itu Indonesia mungkin di kawasan Asia Tenggara masih terhitung cukup robust. Jadi mungkin secara survei dari ekonomis yang dikeluarkan oleh Bloomberg dalam hal ini, Indonesia di tahun 2020 ini diperkirakan akan turun 1%. Sementara di tahun berikutnya ini diperkirakan akan recover dengan cepat dan akan mencapai pertumbuhan 5% seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya. Sementara ada beberapa negara yang mungkin tergantung dari GDP-nya itu, kegiatan ekonomi tergantung dari tourism ataupun juga dari trading seperti Thailand dan Singapura tahun ini cukup kena dampak sangat signifikan. Thailand bahkan minus hingga diperkirakan 6% untuk tahun ini dan Singapura sekitar 5,7%. Yang perlu mungkin dapat acuan jempol adalah Vietnam yang tahun ini diperkirakan masih tetap positif. Ini kan keberhasilan mereka dalam mengatasi pandemi secara awal dan juga mungkin keberhasilan mereka dalam sektor manufacturing dan dan mereka menjadi alternatif pemindahan industri dari Cina, sehingga mereka kelihatan di tahun depan juga diperkirakan akan memperoleh pertumbuhan yang sangat tinggi 8%. Oke. Nah, hal-hal tersebut kita lihat faktor-faktor tadi, kondisi market yang ada itu mempengaruhi aktivitas di pasar primary atau penawaran umum. Jadi data yang kita kumpulkan dari Bloomberg, kita lihat dari sisi IPO di bagian sebelah kiri, ini adalah nilai dari penawaran umum di IDX. Kita lihat tahun ini sekitar mencapai tengah tahun itu mencapai 3 triliun dengan 24 emisi baru. Sementara tahun lalu itu dari sisi size mungkin belum separuhnya, itu 14 triliun. Dan sisi size dari sisi emisi itu ada 56 emisi. Kemudian hal yang sama juga terjadi di pasar utang, dalam hal ini di penawaran umum untuk obligasi dan sukuk. Kita lihat tahun lalu pasar obligasi mencapai puncaknya dari sisi aktivitas dengan penawaran umum secara total hampir mencapai 100 triliun, tepatnya 96 dengan jumlah itu 214 obligasi atau sukuk. Dan sementara year to date di tahun ini kita baru kira-kira baru mencapai sepertiganya dari emisi tahun sebelumnya dari sisi size ataupun dari sisi deal count-nya atau jumlah penawarannya, ini juga masih belum sampai separuhnya, baru sepertiganya. Oke, saya kira ini dari saya. Baik, terima kasih Pak Zaki, sebuah pemaparan yang sangat menarik. Tadi disampaikan bahwa ada 3 faktor yang krusial dalam IPO preparation, itu marketing aspect, investment thesis, dan valuation and IPO structure. Selanjutnya tadi Pak Zaki juga menyampaikan proses pre-IPO juga perlu dilakukan persiapan dari sisi melakukan restrukturisasi kepemilikan di perusahaan dan modal, persiapan laporan keuangan, serta persiapan legal dan unsur GCG untuk menentukan struktur penawaran umum.
Lalu ada terkait dengan menyusun story yang kuat, yang dibagi menjadi 3 aspek, yaitu prospect and position within industry, sound business track record, and clear understanding on the use of IPO proceed. Baik, saya ingin mengundang kembali kepada para peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A yang tersedia. Namun sebelum lanjut dengan membacakan pertanyaan dari peserta, saya ingin menyampaikan info tambahan bagaimana OJK, Bursa Efek Indonesia, dan pemerintah menanggapi kondisi pandemi pada saat ini. Dalam rangka memberikan relaksasi kepada calon perusahaan tercatat di masa pandemi saat ini, Bursa, OJK, dan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merelaksasi beberapa ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Pertama, ada perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan dan laporan penilai di pasar modal yang digunakan dalam proses IPO, di mana untuk periode laporan keuangan yang diterbitkan setelah tanggal 30 November 2019, itu mendapatkan perpanjangan selama 2 bulan. Selanjutnya ada perpanjangan penawaran awal dan penundaan penawaran umum. Dan yang terakhir ada pengurangan biaya pencatatan awal saham dan saham tambahan di Bursa Efek Indonesia sebesar 50%, sebagaimana bisa dilihat pada tabel yang bisa dilihat pada layar masing-masing para peserta. Selanjutnya, untuk perusahaan yang telah tercatat, Bursa, OJK, dan pemerintah juga tengah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk relaksasi beberapa ketentuan yang telah berlaku. Pertama, alternatif pelaksanaan public expose. Perusahaan tercatat dapat menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan pada publik dengan cara menggunakan sarana video conference, webinar, atau media visual lainnya yang dapat diakses oleh publik dan penerbitan press release kepada publik. Namun, dalam pelaksanaan laporannya wajib tetap memenuhi peraturan Bursa nomor 1F tentang kewajiban penyampaian informasi. Kedua, ada juga relaksasi pelaksanaan RUPS, seperti perpanjangan batas waktu penyelenggaraan RUPS tahunan oleh perusahaan tercatat, yaitu selama 2 bulan. Selain itu, penyelenggaraan RUPS oleh perusahaan terbuka dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas elektronik proxy pada sistem e-RUPS. Ketiga, ada juga relaksasi penyampaian laporan keuangan. Untuk batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim 1 tahun 2020 bagi perusahaan tercatat, diberikan relaksasi selama 2 bulan dari batas waktu penyampaiannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan tercatat dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dan jumlah maksimum saham hasil pembelian kembali ditingkatkan dari yang sebelumnya hanya 10% menjadi 20%. Dan yang terakhir, dan yang paling baru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Insentif pajak ini berupa penurunan tarif PPh badan akan tetap didapatkan oleh perusahaan tercatat saham yang melakukan buyback saham dalam kondisi lain. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta, dan mohon maaf sebelumnya kami tidak dapat menjawab pertanyaan semuanya mungkin, namun kami akan coba menjawab pertanyaan dari peserta yang mendapatkan like paling banyak. Saya akan coba bacakan satu persatu. Ada dari Bapak atau Ibu Afia di PT Konsultan Properti Lombok Selatan. Pak Zaki, apakah wajar untuk melakukan penggabungan atau merger sebelum melakukan IPO bagi emiten? Oke. Saya address langsung atau? Langsung aja Pak, jadi biar satu persatu aja kita bacakannya. Maaf Pak Zaki. Halo Pak Bobi. Yes, Pak ya Zaki. Maaf. Ya halo, sudah Halo, Pak. muncul lagi? Sudah muncul Pak, Ya, sudah Pak. Oke, tadi apakah wajar, saya coba address pertanyaan pertama dulu ya. Apakah wajar perusahaan melakukan merger sebelum IPO? Ini biasanya sangat wajar, karena seperti tadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan yang saya sampaikan adalah size dari penawaran dan juga market cap. Apabila misalnya satu pemegang saham mempunyai 2 atau perusahaan yang size-nya tidak terlalu optimal, mungkin itu menjadi pertimbangan untuk digabungkan menjadi satu, sehingga secara size itu menjadi sizable. Dan namun perlu diperhatikan juga apakah
dua dari penggabungan ini juga akan mendatangkan sinergi dari bisnis, apakah saling berhubungan atau misalnya sama atau saling berhubungan, atau jangan sampai ini merger ini adalah terjadi dari dua perusahaan yang tidak saling terkait dari sisi bisnis. Itu tanggapan saya. Baik Pak, berarti ini langsung menjawab pertanyaan berikutnya yang menanyakan apakah ada dampak ke emiten dalam proses IPO apabila merger tersebut dilakukan dengan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang tidak relevan ya Pak ya? Betul, ya saya ambil kasus misalnya ada satu grup perusahaan yang ada di satu sektor, katakanlah sektor untuk manufacturing, terus kemudian dia punya sisi bisnis lain dari sisi properti. Apakah properti dimasukkan? Tentu saja kita sarankan untuk tidak digabungkan karena ini tidak ada sinergi, jadi justru akan negatif kepada equity story-nya, seolah-olah perusahaan tidak fokus kepada satu bidang usaha, satu core bisnis. Iya, baik Pak. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Brilian Widya Mulyawan dari PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Dengan proyeksi terhadap perlambatan ekonomi di tahun 2020, apakah masih menarik perusahaan di mata investor untuk melakukan IPO? Apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan yang akan melakukan rencana IPO di tengah perlambatan ekonomi ini? Oke, saya juga sebelumnya mencoba untuk memperoleh input dari investor, khususnya di institusi yang diwakili biasanya oleh fund manager. Oke, umumnya dari sisi fund manager atau investor institusi ini sudah memfaktorkan penurunan ekonomi di tahun 2020 ini. Ini boleh dibilang mereka 2020 sudah terjadi lah, it's a lost year atau tahun yang hilang gitu. Jadi fokus mereka adalah semua ke 2021. Karena itulah diperlukan track record dan juga yang kuat dari perusahaan sebelumnya. Karena sekarang fokus investor adalah ingin mencari perusahaan yang apabila ekonomi recover, mereka dapat juga menangkap peluang itu dan juga untuk kembali recover ataupun tumbuh lebih kuat lagi seperti misalnya dengan kenaikan market share. Gitu. Berarti bisa dikaitkan dengan tadi pembentukan story yang baik tadi Pak ya? Jadi misalnya bisa melalui masa pandemi ini ya Pak ya? Ya betul. Jadi mungkin yang bisa disarankan adalah sekarang adalah mengintensifkan persiapan di tahun ini atau sebenarnya juga boleh dibilang kalau semua terpulang kepada valuasi kan. Jadi apabila memang ada kebutuhan untuk harus IPO di tahun ini, ya mau nggak mau calon emiten harus memperhatikan valuasi. Jadi valuasi kita boleh dibilang sudah segitu rendah kalau dibanding awal tahun kan, tadi PE adalah 16 dibandingkan di awal tahun 19, dan investor selalu mempunyai pilihan kan, apakah mau invest di IPO sama IPO primary atau di saham yang sudah ada. Jadi mau nggak mau karena belum ada track record-nya, kalau memang harus melakukan penawaran umum tahun ini, mau nggak mau ya valuasi itu harus lebih rendah, lebih atraktif daripada saham yang sudah ada di bursa. Itu sih yang jadi perhatian dan consideration penting. Baik Pak. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, dari Giovanni Wilson dari PT Panasian Investama Indonesia. Yes. Bagaimana strategi untuk menghadapi klien kandidat IPO yang industrinya termasuk negative list? Apakah ada keuntungan dari perusahaan listed dalam perihal menerbitkan obligasi? Silakan Pak. Oke, pertanyaannya saya juga kurang mungkin mudah-mudahan benar apa yang saya pahami tentang terkait perusahaan dalam negative list. Itu mungkin negative list terkait dengan foreign investment ya. Untuk IPO justru biasanya dengan adanya dengan perusahaan yang berada di industri yang masuk dalam pembatasan investasi asing itu memperoleh pengecualian untuk menerima investasi asing, untuk menerima pemegang saham asing apabila mereka sudah tercatat di bursa. Itu sudah kami alami juga, ada beberapa kali dari Indoprimer juga melakukan itu. Jadi ini membuka akses yang tadinya pemegang
sahamnya hanya pemegang saham dari lokal atau domestik, setelah IPO mereka bisa menarik atensi dari pemegang. Terus kedua mengenai apakah juga penerbitan obligasi ya kalau nggak salah ya tadi pertanyaannya. Apakah menjadi alternatif? Ya, penerbitan obligasi kita lihat bahwa dari sisi size pasar obligasi dari sisi penawaran itu selalu jauh lebih tinggi daripada daripada pasar IPO saham. Memang ini udah nature kan, secara leverage biasanya kalau dari balance sheet perusahaan namanya utang biasanya lebih besar daripada ekuitas. Itu sudah terjadi umum. Dan memang pasar obligasi di kita dari institusi, memang investor selalu membutuhkan issuance baru tiap tahunnya. Bahkan dalam kondisi sekarang pun investor seperti dari asuransi atau dana pensiun itu kan juga selalu ada penambahan. Baik. Mohon maaf. Adanya issuance baru. Sorry, tadi sempat terputus ya. Namun saya boleh lanjutkan untuk penerbitan obligasi yang perlu diperhatikan bahwa syarat yang penting adalah memperoleh rating. Jadi mungkin harus dipertimbangkan juga untuk memperoleh rating, company harus mampu memperoleh setidaknya ada investment grade rating sehingga bisa diterima oleh investor institusi. Karena beberapa institusi seperti asuransi, dana pensiun, itu secara regulasi hanya diperbolehkan untuk investasi di surat utang yang memiliki investment grade rating. Baik, Pak. Masih ada pertanyaan lagi nih, Pak, terkait dengan apakah ada sektor industri tertentu yang menjadi preferensi Indo Premier untuk dibawa IPO, Pak? Tentunya di dalam kondisi sekarang ada beberapa sektor yang unik ya, artinya di saat sektor yang lain turun, sektor ini justru performing well, khususnya ya mungkin kalau dari sisi Indo Premier secara ini ya mungkin boleh kita sampaikan dari tadi yang saya sampaikan contoh bahwa di sektor consumer itu terlihat recovery-nya itu lebih cepat daripada sektor-sektor lain, mungkin termasuk dari sektor consumer ini misalnya secara spesifik adalah dari industri farmasi gitu. Namun kita juga lihat industri farmasinya secara lebih telisik lagi lebih dalam, ini ada di sisi di produk yang seperti apa. Umumnya kalau itu misalnya industri farmasi yang memproduksi produk-produk imunologi untuk ketahanan tubuh, mungkin itu positif tapi yang untuk obat-obat etikal mungkin juga ada problem dari sisi yang kita tahu kondisi pandemik ini mengakibatkan kesulitan logistik untuk perolehan raw material untuk bahan farmasi dari luar. Jadi kita harus lihat case by case juga, nggak bisa mengeneralisasi satu sektor ini performing well. Kita lihat posisi satu perusahaannya, produknya, dan manajemennya seperti apa itu dalam menghadapi pandemik ini. Baik, Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini terkait apa ada resiko terburuk jika perusahaan kecil memaksa diri untuk IPO pada masa pandemi seperti ini, Pak? Oke, resiko terburuk tentunya untuk IPO ya, kita gagal memperoleh investor yang memadai kan untuk bisa listing di bursa, itu sih yang terburuk. Makanya materi di sini adalah sebelum resiko itu terjadi ya kita sudah harus melakukan persiapan yang memadai dari jauh hari, dan ya challenges kita atau tantangan kita untuk melakukan IPO tidak hanya perusahaan berskala kecil sih, perusahaan besar pun juga menghadapi resiko yang sama gitu, resiko market. Mungkin kalau perusahaan besar biasanya sudah memiliki skala tertentu sehingga investor lebih yakin akan sustainability dari bisnisnya. Mungkin kalau untuk industri kecil resikonya itu di mata investor bertambah
karena ada mengenai kelangsungan keberlangsungan atau sustainability dari bisnisnya, dari revenue-nya, khususnya apabila itu ada di sektor tadi yang banyak pemainnya, sehingga tadi satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam equity story itu adalah barrier to entry. Apabila ternyata banyak pemainnya, kita banyak melihat bahwa ya sangat umum ada pemain yang baru muncul yang belum punya track record, akhirnya juga nggak bisa sustainable. Makanya itu yang jadi perhatian ya, mungkin dari sisi kalau usaha kecil yang harus siapkan juga adalah ya tentang bisnis model dan track record yang nantinya bisa memberikan keyakinan kepada calon investor. Kalau semua baik kecil atau besar, sekali lagi semua akan terkena market risk untuk dalam melakukan penawaran. Baik Pak, mungkin tadi pertanyaan terakhir. Sampai sudah kita di penghujung acara. Sekali lagi mohon maaf jika kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui gopublic@idx.co.id atau kantor perwakilan BI yang tersebar di Indonesia dengan kontak yang dapat ditemukan di website bursa jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun mau didiskusikan. Series IPO 101 tidak berakhir di sini. Seri ke-7 akan diadakan di waktu yang sama setiap Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan topik untuk minggu depan adalah aspek keuangan dan akuntansi dalam GoPublic. Jangan lupa untuk registrasi kembali pada link ipo.idxinkubator.com. Nah, selanjutnya kami mohon kesediaan para peserta untuk mengisi feedback form melalui link yang terpampang di layar maupun pada link pada chat box Q&A. Masukan dari Bapak Ibu akan menjadi informasi yang berguna bagi kami untuk dapat menyelenggarakan acara yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari kami, terima kasih kepada Bapak Zaki Maulani atas paparan yang luar biasa. Dan kami dari tim GoPublic Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada webinar kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Selamat siang dan maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.